Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang menjadi ketua kelas, silahkan dipimpin doa dulu. Ya, terima kasih. Ada yang nggak hadir hari ini? Oke, bagus. Sebelum kita masuk ke materi, nah sekarang kita brainstorming dulu. Brainstorming itu pemanasan, jadi semacam kita pemanasan dulu sebelum masuk ke materi, ya biar otak kita tuh langsung nanti pas materi itu masuk gitu loh, paham nggak? Ya nggak susah, cuman mengingat materi yang kemarin aja. Materi kemarin apa? Iya bener, apa? Iya, meminta opini dan memberikan opini. Apa yang kalian ketahui tentang itu? Nah, bagus sekali. Oke. Nah, pada siang hari ini yang akan kita pelajari adalah descriptive text. Apa itu descriptive text? Descriptive text adalah teks yang mendeskripsikan tentang sesuatu, mendeskripsikan sifat-sifat sesuatu, suatu benda, tempat, orang, atau apapun itu. Jadi descriptive text itu isinya adalah mendeskripsikan sesuatu dari sifat-sifatnya. Tujuan dari descriptive text adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai objek yang sedang digambarkan melalui sifat-sifatnya, sifat-sifat dari objek tersebut. Namun di materi kali ini, di pertemuan kali ini, kita hanya membahas tentang tempat dan juga orang ya. Jadi kita tidak lebih dari itu teman-teman. Tapi nanti kalau misalnya kita masuk ke benda-benda yang di sekitar kita terus kita deskripsikan nggak apa-apa, tapi untuk kali ini kita nanti fokuskan ke tempat dan orang, ciri-ciri manusia dan tempat. Contohnya, the color of my bedroom is white. The color of my bedroom is white. Warna kamarku putih. The color of my bedroom is white. Di situ kita dapat menemukan bahwasanya yang di kalimat tersebut kita menemukan bahwa yang kita pakai adalah simple present tense. Dibuktikan dengan adanya to be, is, yang tidak diganti dengan verb to, seperti was atau were. Jadi dalam mendeskripsikan sesuatu itu kita harus mengungkapkan fakta-fakta yang ada. Misalnya kamar saya warnanya putih. Nah, salah satu kegunaan dari simple present tense adalah mengungkapkan fakta. Jadi mendeskripsikan sesuatu harus berdasarkan fakta yang ada. Nah, selanjutnya kita masuk ke generic structure of descriptive text. Nah, descriptive text memiliki struktur sendiri dalam pembuatan teksnya. Yang pertama yaitu identification. Yang kedua, description. Apa itu identification? Identification adalah kita di kalimat di paragraf pertama, nanti di paragraf pertama sebelum masuk ke deskripsi, itu kita mengidentifikasi benda ataupun orang ataupun tempat yang akan kita deskripsikan. Nah, yang kedua, description, itu di paragraf selanjutnya itu nanti kita isikan sifat-sifat yang melekat pada tempat, benda, orang yang kita ingin deskripsikan tersebut di paragraf pertama tadi. Contohnya, identification. I have a close friend. Saya memiliki teman dekat. She is beautiful and very charming. She is kind. She is smart. Nah, she is kind, she is beautiful, she is smart, dan sebagainya itu nanti di paragraf kedua. Yang pertama, yang identification adalah I have a close friend. Saya memiliki teman dekat. She is smart, she is beautiful, she is very tall. Nah, itu di paragraf kedua sebagai deskripsinya. Bisa dipahami? Nah, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita masuk ke ciri-ciri descriptive text. Descriptive text memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu
Yang pertama, menggunakan simple present tense. Yang kedua, menggunakan banyak kata sifat, adjektif. Dan yang ketiga, menggunakan kata-kata penghubung, misalnya is, am, are. Jadi menggunakan to be, bisa menggunakan to be, bisa menggunakan have, bisa menggunakan seen, had, have, had, has. Jadi kata penghubungnya seperti itu. Dan kita dalam mendeskripsikan sesuatu, ciri-ciri yang pertama tadi tidak menggunakan simple past tense atau simple future, ya kita sedang menggunakan simple present tense, simple tense yang paling simple. Yang kedua tadi menggunakan banyak kata sifat, karena nanti kita banyak yang mensifati benda yang kita deskripsikan tersebut, atau enggak orang atau tempat yang kita deskripsikan tersebut menggunakan banyak kata sifat. Jadi seperti itu. Kalau sudah, silahkan kalian buka halaman 96. Itu di situ ada contoh. Silahkan dibuka bukunya halaman 96. Nah, itu di situ ada salah satu contoh deskriptif teks mengenai sebuah tempat, Jember Regency, Kabupaten Jember. Nah, di situ silahkan kalian baca dulu contohnya itu. Nah, setelah dibaca nanti saya minta tolong kepada semuanya, silahkan dikerjakan. Itu silahkan diidentifikasi mana identifikasinya, mana deskripsinya, apa aja vocabulary yang ada di situ, adjektifnya apa, terus apa konjungsinya apa, is, am, are, have, seems, or another. Terus juga silahkan disebutkan juga sifat-sifatnya sebanyak mungkin yang kalian temukan di situ. Nah, nanti kalau sudah, silahkan nanti dikumpulkan di depan, nanti biar saya cek satu-satu untuk menjadi bonus tambahan nilai nanti di akhir semester. Jadi seperti itu. Silahkan dibaca contohnya dan dikerjakan. Ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? Oke, kalau nggak ada, silahkan tadi tugas yang saya berikan dikerjakan di rumah bagi yang belum selesai. Kalau yang sudah selesai nanti dibawa dulu ke rumah nggak apa-apa, nanti silahkan difoto lewat WA. Dan yang belum selesai silahkan diselesaikan dulu, terus difoto juga lewat WA saja, nanti kirim ke grup kelas. Nah, nanti saya cek satu-satu, terus nanti saya berikan nilai yang sesuai dengan apa yang telah kalian kerjakan lewat WA tadi. Nah, nanti nilai-nilai itu menjadi bonus seperti yang saya katakan tadi. Oke, mari kita tutup pelajaran pada siang hari ini dengan melafadzkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, thank you. Keep your spirit up, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.